Sekarang ibu-ibu ditanya sama anaknya, "Mak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah?" Apa dia bilang mamanya? Karena bukan tahun kambing anak. Ayo, dulu ibu-ibu kita memperkenalkan sejarah Nabi dengan cara apa? Lagu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Saya tanya ibu saya, kenapa zaman jahiliyah, Mak? Dia lanjut, lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Siapa Nabi terakhir, Mak? Nabi Muhammad namanya. Ibunya Siti Aminah ibunya. Bapaknya Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Biran atau Loksmawe? Madinah tempat tinggalnya. Terus setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? PLT gubernur atau wali kota? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Kapolda, gubernur, pencipta alam semesta. Itu ibu-ibu lagunya begitu dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Yo ayo, beleng-beleng. Ayo, katanya majelis taklim tiap bulan dengar pengajian, seragamnya cantik, tapi lagunya apa? Olahraga campur-campur laki-laki perempuan. Silahkan olahraga, tapi jangan campur-campur laki perempuan. Olahraga di kantor wali kota di depannya, laki-laki di belakang, ibu-ibu di depan, bajunya sempit, roknya sempit, menyanyilah dia. 1, ibu-ibu di depan 2, 3, bapak-bapak di belakang 4. Mana tidak hancur? Yang ketawa saya seru sini. Nyanyi putar ke kiri, no, kanan ke kanan, beleng-beleng. Bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak PLT Gubernur yang saya muliakan, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang saya hormati, tuan-tuan guru alim ulama yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lihat-lihat itu, saya bilang, Pak Wali, kenapa tidak ada fotonya Pak Gubernur? Beliau jawab, Ustadz, kalau ada fotonya gubernur hancur kita. Kenapa? Langsung kita jelek kalau ada gubernur di situ. Karena gubernur ini gagah dan tinggi. Oh, saya bilang, oh begitu, pantas ya. Saya bilang, untung kalau ada gubernur di situ langsung jelek kita bertiga, Pak. Saya mau tanya, ibu-ibu, siapa nama anak bungsunya Nabi? Saya kasih hadiah. Ayo, nih, bapak-bapak polisi, berapa anaknya Nabi? 5, 2, 1. Bingung mako? Ayo, nomor punggungnya Ronaldo kita tahu, nomor punggung Lionel Messi kita hafal. Begitu siapa nama anaknya Nabi kita tidak tahu, berapa anaknya Nabi kita tidak paham. Maka inilah tujuannya maulid. Kita datang dengar cerita. Untuk apa? Setelah kita dengar cerita, kita paham. Setelah paham, kita berdoa. Mudah-mudahan yang kita tahu bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Makanya tidak mungkin kita bisa contoh Nabi kalau sejarah Nabi kita tidak tahu. Saya dari Sabang sampai Merauke, sampai ke luar negeri, saya pergi ceramah maulid ke New York, ke Italia, semua temanya sama.
dengan maulid kita mencontoh Nabi. Bagaimana kita mau mencontoh Nabi kalau sejarah Nabi kita tidak tahu? Dulu nenek-nenek kita, bapak kita cepat sekali perkenalkan Nabi kepada kita. Nah, kalau kau makan jangan pakai tangan kiri karena Nabi pakai tangan kanan. Nah, kalau kau tidur jangan tendang kiblat karena Nabi tidak menendang kiblat. Nah, kalau kau kencing jangan kencing berdiri karena Nabi jongkok. Nah, kalau kau masuk masjid kaki kanan dulu karena itu sunnah Nabi. Itu dulu. Sekarang ibu-ibu ditanya sama anaknya, "Mak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah?" Apa dia bilang mamanya? Karena bukan tahun kambing anak. Ayo. Dulu ibu-ibu kita memperkenalkan sejarah Nabi dengan cara apa? Lagu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Saya tanya ibu saya, kenapa zaman jahiliyah, Mak? Dia lanjut, lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Siapa Nabi terakhir, Mak? Nabi Muhammad namanya. Ibunya Siti Aminah ibunya. Bapaknya Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Biran atau Loksmawe? Madinah tempat tinggalnya. Terus setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? PLT gubernur atau wali kota? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Kapolda atau gubernur? Pencipta alam semesta. Itu ibu-ibu lagunya begitu dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Yo ayo, beleng-beleng. Ayo, katanya majelis taklim tiap bulan dengan pengajian, seragamnya cantik, tapi lagunya apa? Olahraga campur-campur laki-laki perempuan. Silahkan olahraga, tapi jangan campur-campur laki perempuan. Olahraga di kantor wali kota di depannya, laki-laki di belakang, ibu-ibu di depan, bajunya sempit, roknya sempit, nyanyilah dia. 1, ibu-ibu di depan 2, 3, bapak-bapak di belakang 4. Mana tidak hancur? Yang ketawa saya seru sini. Nyanyi putar ke kiri, no, kanan ke kanan, beleng-beleng. Kalau cinta sama Nabi, ya perkenalkanlah lagu-lagu Nabi. Isra Mi'raj, ibu-ibu kita dulu menyanyi 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu lagu-lagu ibu dulu. Pulang suaminya, apa lagunya? Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Sekarang ibu-ibu pulang suaminya apa? La 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 la, panggil aku si Jamai. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Nah, ini tujuannya maulid. Maka saudara-saudara sekalian, mohon maaf, saya bukan mengintervensi warga Aceh. Saudara-saudara yang tidak maulid, silahkan. Saudara-saudara yang tidak mau Isra Mi'raj, silahkan. Saudara-saudara yang tidak mau tahlilan, silahkan. Tapi tolong hargai juga saudaramu yang mau maulid. Kamu tidak mau Isra Mi'raj, silahkan. Tapi tolong jangan kau tuduh orang yang maulid dan Isra Mi'raj sesat. Saya sudah melihat Pak di Sulawesi, sedih saya lihat orang Aceh ribut di masjid. Sama-sama kita orang Islam. Apa Bapak tidak belajar dari GAM dulu?
ribut kita. Kita ke GAM ditembak sama tentara. Kita tentara ditembak sama GAM. Apa Bapak ndak capek ribut seperti itu? Sekarang hilang. Kalau alasanmu tidak pada sama Nabi, nih sini dulu. Nabi dari Madinah ke Makkah pakai haji, pakai apa? Onta. Berarti yang pakai pesawat bid'ah. Maka silakan kau dari Loksmawe ke Jeddah naik onta. 17 tahun dah sampai kau dongok. Ini kita ribut. Saudaraku, mari saling memahami. Kita tahun 90 ke bawah, 2000 ke bawah, orang berbeda pendapat tidak ribut. Tidak ada saling memaki, tidak ada saling menghina di mimbar. Dulu saya kecil, sholat subuh, Allahu Akbar. Tiba-tiba di samping saya tidak kunut. Oh, kita cuma dalam hati, Muhammadiyah. Selesai. Iya toh. Ada orang meninggal, tidak tahlilan malamnya, Muhammadiyah. Selesai. Kita tidak ribut. Ini sekarang la haula wala quwwata illa billah. Saya berharap saudara-saudara sesama muslim, mari saling menghargai. Kalian sesama muslim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Belajar sunnah bagus, belajar tafsir hebat, tapi kalian belajar tafsir, belajar sunnah hanya mencari-cari dalil menyerang sesama muslim, mengkafir-kafirkan sesama muslim. Nabi jelaskan baunya surga kau tidak dapat. Hilangkan, jangan lagi ribut gara-gara perbedaan mazhab. Yang mau maulid silahkan, yang tidak mau maulid silahkan. Ini sekarang ada anak muda baru belajar agama 3 bulan, itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis kuotanya, semua masuk neraka. Nenek mutunya neraka. Kayak dia saja panitia hari kiamat. Kayaknya ini gampang. Neraka jadi cerita semua, Pak. Bid'ah jabat tangan tidak ada pada zaman Nabi. Bid'ah doa bersama tidak ada pada zaman Nabi. Maulid tidak ada pada zaman Nabi. Sini dulu. Kalau kau bilang tidak ada pada zaman Nabi, bid'ah sesat masuk neraka, sini kau. Kau ceramah jangan pakai mic. Kenapa tidak ada mic pada zaman Nabi? Ini bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Kalau begitu kau katakan bid'ah, jangan kau ceramah pakai medsos. Tidak ada pada zaman Nabi. Nabi dakwah makin hari makin banyak pengikutnya, dibully, dimaki, disiksa. Akhirnya kafir Quraisy mulai stres, rapat. Abu Jahal berkata, saudara-saudara sekalian, ini Muhammad makin hari makin banyak pengikutnya. Kita apain ini Muhammad? Ketua sidang, ya kita sogo aja, kasih duit, kumpul, kasih Muhammad. Apa kata ketua sidang? Mohon maaf, Muhammad bukan pejabat Indonesia, kasih uang habis perkara. Ada begitu di sini. Hati-hati, pilkada banyak yang menyebarkan duit. Saudaraku, perbaiki ini Aceh dengan menolak politik uang ketika pilkada. Jangan mau disogok. Kalian disogok 300.000, kalian tidak akan kaya. Tapi percaya dengan 300.000 itu merusak sistem yang ada di negara kita. Lalu ada lagi yang usul, bagaimana kalau kita kirim perempuan paling cantik, suruh goda Muhammad? Apa kata ketua sidang? Mohon maaf, Muhammad bukan pejabat Indonesia, kasih perempuan cantik hijau matanya. Kalau begitu diapain? Ya sudahlah, bunuh. Kapan?
tidak usah lama-lama, sebentar malam. Setuju? Setuju. Rapat dinyatakan rahasia, tidak boleh ada yang bocorkan. Siapa yang bocorkan, kita pancung. Setuju? Ketuk palu. Pulang peserta rapat. Ternyata ada peserta rapat, dia cerita ke istrinya. Bu, apa? Rahasia. Jangan ngomong apa? Sebentar malam Muhammad mau dibunuh, tapi jangan ngomong. Kau yang saya kasih tahu. Aman Pak, rahasia terjamin. Beberapa saat kemudian ini ibu pergi pasar, ketemu temannya sama-sama ibu-ibu. Apa? Rahasia. Jangan ngomong-ngomong. Apa? Muhammad sebentar malam mau dibunuh. Rahasia, jangan ngomong-ngomong. Siap, tidak akan bocor. Yun sudah dikasih tahu, dia pergi tetangganya. Rahasia, jangan ngomong-ngomong. Hanya kau sih kasih tahu. Akhirnya awalnya jangan ngomong-ngomong, satu Mekah yang tahu. Gara-gara apa? Ember bocor ibu-ibu. Ternyata dari dulu Pak, perempuan tidak boleh dikasih tahu rahasia negara. Kenapa? Pasti bocor. Maka Bapak Gubernur, Wali Kota kalau mau bikin SK pengangkatan, jangan kasih tahu istri, biasa bocor. Akhirnya tersiar. Ternyata Nabi juga tahu. Dari siapa? Jibril. Muhammad, hati-hati, sebentar malam akan ada penyerangan. Maka rumah Nabi dikepung. Dalam hadis dijelaskan, begitu rapatnya pengepungan rumah Nabi, kucing pun kalau lewat pasti nampak. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril, kuperintahkan Muhammad untuk membaca ayat ini. Ada yang tahu ayat apa? Ada? Surah apa? Surah apa? Yasin ayat 9. Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min halfihim fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Seolah-olah Allah katakan, depan mereka, belakang mereka, samping kiri kanan mereka ada dinding, sehingga Nabi lewat tidak ada yang bisa melihat. Seolah-olah matanya ini semua kafir-kafir Quraisy hipnotis, tidak ada yang lihat. Inilah ayat yang dia baca mahasiswa saya kalau ada rahasia polisi lalu lintas. Begitu ada sweeping, wih, rahasia, dia singgah, dia baca itu ayat. Bismillah. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum wa hum la yubsirun. Bismillah. Lewat, ditilang. Ternyata ini polisi, hafal juga ini ayat. Dia datang ke saya, Ustaz ini bohong-bohong. Kenapa kau tuduh bohong? Saya baca itu ayat Ustaz, terus saya ditilang. Kenapa bisa? Saya tidak pakai helm. Bukan ayat yang salah, kau yang beleng-beleng. Pasti kau dilihat polisi, itu polisi juga hafal itu ayat. Ini juga yang dipakai bapak-bapak yang suka pulang malam, berharap tidak didapat sama istrinya. Begitu masuk langsung ditempel, pak. Ibu tahu laba-laba? Bahasa Acehnya laba-laba spider. Wah, ini spider, laba-laba bikin sarang di mulut buah. Sarang laba-laba. Bapak Ibu pernah lihat sarang laba-laba? Pernah lihat sarang laba-laba? Rapuh. Sarang laba-laba simpan di atasnya ballpoint saja pasti koyak, robek itu sarang laba-laba. Tapi apa terjadi? Sarang laba-laba yang rapuh bisa mengalahkan pasukan khususnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Apa kata Abu Jahal? Tidak mungkin ada manusia di dalam. Kalau ada Muhammad pasti koyak ini sarang laba-laba. Ngintip lagi Abu Jahal, terbang burung merpati, lalu berkata, tidak mungkin ada Muhammad, tidak mungkin. Kenapa? Kalau ada manusia dalam pasti ini tidak mengeram, ini burung di dalam. Pergi mereka. Alhamdulillah, Nabi selamat, sejahtera sampai ke Madinah. Hikmah kedua dari Maulid ini, saudaraku, tidak ada satupun manusia yang tidak ada masalahnya di dunia ini.
Nabi punya masalah. Apa masalah kita? Ibu-ibu coba lihat. Ada di sini yang tidak ada masalah? Ada? Semua muka-muka penuh masalah. Coba lihat. Apa masalah anak mahasiswa dulu? Mau lulus. Sudah lulus selesai masalahnya? Tidak. Mendaftar pegawai negeri sekarang. Sudah daftar selesai masalahnya? Mau lulus. Sudah lulus selesai masalahnya? Jadi pegawai negeri. Selesai masalahnya? Belum. Mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Belum. Mau jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi wali kota. Sudah wali kota selesai masalahnya? Belum. Mau 2 periode. Iya toh? Sudah 2 periode selesai masalahnya? Belum. Mau jadi gubernur. Sudah jadi gubernur selesai masalahnya? Belum. Ditangkap KPK. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua punya masalah. Nih, ayo, Bapak polisi, banyak masalahnya. Apa masalahnya polisi? Tidak pernah benar. Coba lihat, di rumah dimaki-maki sama istri. Memang, di warung kopi orang datang baik-baik, semua orang nyinyir. Mau lagi dibayarkan, mau dibayarkan. Sampai di kantor dimaki sama komandan. Siap salah Pak, siap salah, siap salah. Bodoh, siap salah. Sampai di rumah dimaki-maki. Kenapa kau tidak lawan? Bodohin. Apa mau dilawan dari Kapolda? Coba. Semua punya masalah. Tentara ada masalah. Gubernur PLT ada masalah. Wali kota ada masalah. Anggota DPR paling banyak masalahnya. Maka ketika ada masalah, Nabi mengajarkan ayat Quran. Man yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'allahu makhraja, Allah yang selesaikan masalahnya. Apakah orang yang bertakwa tidak ada masalahnya? Tidak mungkin, semua punya masalah. Lalu apa bedanya? Kalau orang yang bertakwa ada masalahnya, bukan dia yang selesaikan masalahnya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku pegawai negeri, tidak usah kau cari muka sama wali kota untuk dapat jabatan. Capek cari muka sama wali kota. Siapa? Ada juga itu pegawai kalau ketemu wali kotanya kayak tidak punya harga dirinya. Iya Pak. Terus siapa? Belem-belem. Wali kota senang sama kamu, kalau istrinya tidak senang, tidak jalan urusan. Ayo, maka yang baik kalian kerja saja dengan baik, tawakal ilallah. Bapak-bapak polisi, tidak usah cari muka sama Kapolresmu. Capek. Datang Kapolres baru cari muka lagi. Datang lagi cari muka lagi. Capek cari muka. Ketika Nabi Isra Mi'raj, ada manusia, tangannya manusia, kakinya manusia, perutnya manusia, tapi mukanya ular. Nabi bertanya, ya Jibril, siapa itu? Jibril menjawab, itu umatmu yang suka cari muka ketika hidup di dunia. Ini di kantor wali kota dan gubernur yang banyak. Biasa yang banyak begini kontraktor, cari-cari muka. Pak Wali, Pak Gubernur, percayalah Pak, Bapak yang mengelilingi Bapak tidak semua niatnya baik. Percaya itu.